Oke, kita bakal ngomongin sesuatu yang serius banget nih, tapi penting banget buat kalian tahu. Pernah kebayang nggak kalau satu keputusan itu bisa mengubah seluruh arah masa depan kamu? Hari ini kita akan kupas tuntas soal pernikahan anak, sebuah isu besar yang nasibnya ada di tangan jutaan remaja kayak kamu di seluruh Indonesia. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, aku mau nanya sesuatu ke kamu. Coba tebak-tebak dulu deh. Menurut kamu, berapa sih usia minimal yang sah buat nikah di Indonesia? Coba dipikirin ya. Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, aturan mainnya, supaya kita semua punya pemahaman yang sama. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pernikahan anak? Gini, definisinya simpel banget. Menurut hukum di Indonesia, kalau ada pernikahan di mana salah satu mempelainya, atau bahkan keduanya, berusia di bawah 19 tahun, itu udah dikategorikan sebagai pernikahan anak. Titik. Jelas ya? Nah, aturan ini tuh nggak dari dulu begini loh. Coba lihat perbandingan ini. Dulu, berdasarkan undang-undang lama, perempuan itu boleh menikah di usia 16 tahun. Tapi sekarang, aturannya sudah direvisi. Batas usia minimalnya dinaikkan dan disamakan, baik untuk perempuan maupun laki-laki, jadi sama-sama 19 tahun. Ini sebuah langkah maju yang penting banget. Eits, tapi tunggu dulu. Angka 19 tahun itu kan cuma batas hukum minimalnya ya. Kalau kita ngomongin soal kesiapan yang ideal, para ahli, seperti dari BKKBN, justru menyarankan usia yang lebih matang lagi. Idealnya, perempuan di usia 21 dan laki-laki di usia 25. Kenapa? Karena pernikahan itu bukan cuma soal umur di KTP, tapi soal kesiapan fisik, mental, dan juga emosional untuk membangun sebuah keluarga. Tapi nih, ada satu tapi yang besar. Ada yang namanya dispensasi nikah. Anggap aja ini semacam jalur khusus atau izin dari pengadilan yang memperbolehkan seseorang menikah di bawah usia 19 tahun. Tentu aja, ini hanya bisa diberikan kalau ada alasan yang sangat mendesak. Nah, alasan mendesaknya ini apa aja sih? Yuk kita cari tahu. Sekarang, kita masuk ke pertanyaan intinya. Kenapa sih ini bisa terjadi? Kalau aturannya udah jelas minimal 19 tahun, kok kasus pernikahan anak di Indonesia masih banyak banget? Apa yang salah? Ternyata, alasannya itu kompleks banget, bukan cuma satu atau dua hal. Bisa karena masalah ekonomi keluarga yang berat, tingkat pendidikan yang rendah, sampai tekanan dari lingkungan sosial dan budaya. Tapi, dari semua alasan itu, ada satu yang paling dominan menjadi alasan pengajuan dispensasi nikah. Kehamilan di luar nikah. Ini isu yang sangat rumit. Dan dengerin deh kutipan ini, karena ini benar-benar nusuk banget. Ini adalah cerminan dari pola pikir yang masih ada di masyarakat kita. Anggapan kalau pendidikan tinggi untuk perempuan itu nggak penting, karena ujung-ujungnya perannya cuma di rumah. Pemikiran seperti inilah yang jadi salah satu akar masalah kenapa pendidikan untuk anak perempuan seringkali dikesampingkan. Faktor ekonomi juga punya peran yang sangat besar. Ada orang tua yang berpikir kalau menikahkan anak perempuannya, artinya beban finansial keluarga akan berkurang satu, karena tanggung jawabnya pindah ke suami. Sedihnya, yang dianggap sebagai solusi, ini justru seringkali menjadi awal dari lingkaran kemiskinan yang baru dan lebih sulit untuk diputus. Oke, kita udah tahu kenapa ini bisa terjadi. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling serius. Apa sih harga yang harus dibayar dari sebuah pernikahan dini? Dan percayalah, harganya ini mahal banget. Jauh lebih mahal dari sekedar uang. Dampaknya itu nggak cuma satu, guys. Ini tuh kayak serangan dari 4 penjuru mata angin sekaligus. Dari sisi kesehatan, psikologis atau mental, sosial, sampai ekonomi. Kita bedah satu persatu ya. Pertama, dari sisi kesehatan. Ini bukan main-main, risikonya fatal. Secara biologis, tubuh seorang remaja perempuan itu belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan. Makanya, risiko komplikasi kehamilan jadi sangat tinggi, bahkan bisa berujung pada kematian ibu dan bayi. Anaknya pun punya risiko lebih tinggi untuk lahir dengan kondisi stunting. Ini benar-benar serius. Data juga nunjukin pola yang menarik. Coba deh lihat data dari Jawa Barat ini. Angka pernikahan anak di daerah pedesaan itu jauh lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Artinya apa? Ini jadi bukti kuat kalau akses terhadap pendidikan dan informasi yang lebih baik itu memegang peranan kunci untuk mencegah pernikahan anak. Selain dampak fisik yang kelihatan, ada luka yang lebih dalam, yang nggak kasat mata. Secara psikologis, remaja yang menikah dini sangat rentan mengalami depresi, kecemasan, dan stres berat. Bayangin aja, mental yang belum matang dipaksa untuk jadi istri dan ibu, sementara pada saat yang sama mereka terisolasi dari teman-teman sebayanya. Tekanan ini berat banget dan gak jarang membuat mereka menjadi korban KDRT. Dan dampaknya nggak berhenti di level keluarga loh. Ini masalah nasional. Lihat angka ini. Pernikahan anak berpotensi merugikan ekonomi negara hingga 1,7% dari total PDB. Kedengarannya kecil, angka itu nilainya triliunan rupiah.
Uang yang seharusnya bisa dipakai untuk membangun sekolah, rumah sakit, atau fasilitas publik untuk kita semua. Oke, aku tahu. Semua fakta tadi kedengarannya mengerikan. Tapi, ini bagian terpentingnya. Kamu tidak berdaya. Kamu punya kekuatan untuk mengambil alih kendali atas masa depanmu sendiri. Ini dia beberapa langkah nyata yang bisa kamu lakukan, mulai dari sekarang untuk melindungi masa depan cerahmu dan bilang tidak pada pernikahan anak. Nomor 1, dan ini yang paling krusial, pendidikan. Anggap sekolah itu sebagai benteng pertahanan terkuatmu. Semakin tinggi pendidikanmu, semakin kokoh bentengmu. Wawasanmu akan semakin luas dan pilihan hidupmu akan semakin banyak. Jadi, perjualkan hakmu untuk terus sekolah minimal sampai lulus SMA atau sederajat. Selain sekolah formal, kembangkan juga dirimu di luar kelas. Pelajari keterampilan baru yang kamu suka, ubah hobimu jadi sesuatu yang menghasilkan, bangun kemandirian finansialmu sedikit demi sedikit. Intinya, semakin kamu mandiri, semakin besar kendalimu atas hidupmu sendiri. Nah, kita udah ngobrol panjang lebar nih. Sekarang, giliran kamu. Aku mau kamu berhenti sejenak dan renungkan ini baik-baik. Setelah tahu semua ini, apa satu langkah kecil yang akan kamu ambil mulai hari ini untuk memastikan masa depanmu ada di tanganmu sendiri? Jawabannya ada di dalam dirimu. Tentu saja, semua informasi penting yang kita bahas hari ini tidak datang begitu saja. Ada kerja keras dari sebuah tim yang hebat di baliknya. Jadi, terima kasih sebesar-besarnya untuk tim penyusun. Arini Wulandari, Maira Arashidi, Nadia Ihsanti, dan Thehana Koritilata Brani. Serta tentunya kepada dosen pembimbing, Ibu Yohana Tahiru. Terima kasih sudah menyimak, semoga obrolan kita hari ini bermanfaat. Ingat ya, masa depanmu ada di tanganmu.